Virgil adalah salah satu protagonis utama dari seri game Devil May Cry, khususnya yang ketiga. Dia adalah saudara kembar tertua dari Dante. Figur ini adalah representasi Virgil dari game Devil May Cry 3, dan juga series kedua dari Devil May Cry yang diproduksi oleh Asmus Toys setelah Dante kemarin ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue Audi Satrion, dan selamat datang di channel Pinter Parkir. Lalu kita coba bahas figurnya ya. Kita coba mulai dari skala. Figur ini mempunyai tinggi 31 cm. Sedikit lebih tinggi dari Dante ya, adiknya kemarin. Dan untuk harga, figur ini gue dapat dengan harga PO sekitar $178. Mirip-mirip kayak Dante kemarin, atau sekitar 2,5 juta rupiah juga. Next, kita coba cek apa saja yang terdapat di dalam box selain figurnya. Lalu ini dia aksesorisnya ya, yang didapat dari figur ini. Ada pedang utamanya yaitu Yamato, dapat sarung pedangnya juga. Ada Force Edge, ini juga pedang bapaknya yang bernama Sparda. Lalu ada 4 buah telapak tangan, yaitu telapak tangan genggam dan telapak tangan relax. Dan juga ada 2 pack cadangan seperti figur terdahulunya. Dan ada yang baru nih, button atau kancing cadangan. Oke, mantap. Dan yang paling terakhir ada stand berserta base-nya juga ya, seperti aksesoris wajib 1/6 ya ini ya. Oke, kita bahas detail nih. Dari atas dulu ya, biasa. Rambutnya dulu. Ini agak mirip ya warnanya seperti yang Dante, abu-abu bukan putih. Sayang banget ya. Padahal gue berharap ini agak lebih putih sih seperti di gamenya, tapi ya sudahlah. Lalu untuk scalp layering rambutnya keren, detail. Sampai diberi highlight nih di bagian ujung rambutnya ya, kalian bisa lihat ya. Dan detail belakangnya juga oke, mantap. Lalu ini juga nih, bagian sambungan rambutnya nih, di samping dipoles dengan baik. Mantap nih, wadaw. Apalagi rambut sebelah kirinya nih nyaris nggak kelihatan, oke. Nah, ini ada cerita menarik juga nih di bagian rambutnya nih. Jadi ketika figur Virgil ini dikeluarkan, promonya ya, di website dan Instagramnya Asmus, bagian ini nih rambut yang kecil di depan ini, yang 2 batang ini, itu tadinya nggak ada. Gila ya. Nah, ini gue tunjukin juga nih gambarnya nih yang sebelumnya ya. Ya, terus semua fans pada komen dong, rambutnya nggak mirip gitu. Mestinya ada bagian rambutnya dikit yang keluar nih kecil, kayak di MC3, harusnya Virgil seperti itu gitu ya, gitu-gitulah. Lalu ya beberapa bulan kemudian, boom! Asmus ngeluarin gambar promo baru seperti ini. Mantap. Jadi Asmus tuh menurut gua keren sih ini untuk bagian servisnya. Mereka mendengarkan keluhan-keluhan tersebut lah, dan mereka mempertimbangkan langsung untuk dieksekusi kepada figurnya. Jadilah figur ini. Bergerak ke bagian badan, ini dibikin juga ya, neckerchief-nya nih atau shawl-nya. Bahannya kayaknya nih kayak bahan parasut sih kalau dipegang-pegang. Terus ini vest di dalamnya nih bahannya karet dengan detail scalp-nya super. Ini juga ini nggak bisa dibuka nih tengahnya nih. Jadi ya ini udah pakem, gini aja. Lalu jaketnya Virgil dan detail-detail ornamen pada bagian luarnya nih bisa dilihat. Dan di bagian dalam full ornamen seperti bunga-bunga, tanaman-tanaman ya nih. Gila, ini gue main game Devil May Cry yang ketiga sampai tamat dulu banget nih. Tapi gue nggak pernah merhatiin ada ornamen kayak gini di bagian dalam bajunya nih. Gue baru tahu, gila. Terus ini kancing utama di jaketnya warna silver dan ada kancing-kancing di bagian tangan berwarna gold. Nah, di sini kita lihat cara eksekusi kancingnya berbeda ya. Yang di badan ini dijahit seperti kancing beneran nih. Kalau kalian lihat nih bisa kelewer-kelewer nih. Dan di tangan ditempel, jadi nggak ngelewar-ngelewar kayak yang di badan. Ini juga ada efek-efek kotor di jaketnya ya. Sampai ke bawah nih efek-efek kotornya. Sampai ke belakang-belakang juga. Dan ada ini juga ya, kawat di dalam jaket. Kawatnya ini ternyata sampai ke atas-atas juga ya, sampai ke badan. Ini mantep banget sih, nggak pelit. Loh, kok sampai ke belakang deh nih. Gila, full kawat ini ya ternyata, oke. Total nih ada 6 sisi yang diisi kawat ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sip. Lalu ke bagian celana, ini ada velcro-nya nih kalau mau pipis. Lalu bahan celananya ini seperti apa ya? Seperti mengadopsi tekstur kulit reptil gitu ya.
kulit-kulitan, cuman detailnya nih bisa dilihat nih oke. Terus gue juga ngeliat celananya lebih pakem dan bajunya juga nih tidak seperti Dante yang kemarin ya, jadi nggak gampang-gampang lepas nih kalau di pose nih nanti. Terus ini juga celananya di setiap engsel juga diberi lebihan bahan, jadi terlihat lebih dinamis nih, dan membantu juga ketika nanti akan melakukan pose-pose yang menarik-menarik bagian engsel. Mantap nih. Lalu ke sepatu bootsnya nih, ada detail-detailnya seperti cat ukiran. Lalu belt pengikat bootsnya juga detail ya nih, bisa dilihat. Lalu diberi detail-detail kerutan juga nih di engsel bootsnya. Wih, mantap di engsel kakinya. Dan ternyata bagian bawahnya tidak di scalp. Bootsnya emang tipe rata bawah gini mungkin ya. Lalu ada trademark Asmus Toys-nya. Oke. Bergerak ke bagian esensi dari sebuah action figure, yaitu join. Dari atas dulu kan, seperti biasa. Untuk join kepala kanan dan kiri, atas dan bawah. Oke. Lalu ini double ball join ya, untuk leher dan kepalanya. Ini pakem juga ya. Upgrade nih, jadi nggak gampang copot. Keren. Bagian tangan bahu ke samping 90 derajat tanpa masalah. Untuk bagian tangan ke belakangnya 90 derajat dapet nih. Karena lebihan bahannya lumayan banyak, jadi jaketnya masih bisa menopang stres engselnya ya. Bagian tangan ke depan sama 90 derajat juga tanpa masalah. Waduh, ini jadi kelihatan nih agak kurang rapih. Bagian pergelangan tangan nih finishingnya. Engsel telapak tangannya juga jadi kelihatan ya. Yang ini engsel bahunya ada pengunci-penguncinya juga nih tiap rotasinya. Sama kayak Dante juga. Lalu di bagian siku ini dapat full range of motion juga. Jadi lebih kelihatan nih engsel telapak tangannya nih. Ini gue berani nih ngambil tangan di tengkuk juga nih, mantep nih. Soalnya lebihan bahannya oke nih. Lebih mantep lah nih figurnya. Ini engselnya kalau yang untuk siku standar, bukan yang pengunci-penguncinya. Lalu telapak tangan ini hinge joint ya. Sorry, di video sebelumnya gue salah sebut, ini ball joint dengan rotasi pergerakan seperti ini. Mantap. Lalu bergerak ke badan, bagian perut ke depan kita kira-kira dapat mungkin sekitar 30 derajat ya. Dan ke belakang juga sama, ke samping ke kanan kiri juga. Agak susah ya untuk menggerakkannya ya. Ini tertahan oleh baju karetnya nih. Next untuk kaki ke depan 90 derajat tanpa masalah. Ke sampingnya kita dapat ruang gerak segini. Udah stres ya nih celananya, jangan dipaksa lagi. Lalu rotasi putar paha juga ada. Lalu rotasi dengkul 90 derajat juga mantep. Nah, ini kalau dengkulnya ada penguncinya nih ya tiap rotasi. Kalau paha tadi nggak ada nih, jadi kebalik nih. Kalau yang tangan tadi malah di yang bagian otot besar, kalau ini di otot kecilnya nih. Lalu joint ankle ini bisa dibilang tidak berfungsi ya, karena ini bahan bootsnya tebel banget nih. Terusan sampai betis, jadi lihat nih gue coba gerakin, tapi balik ke bentuk semula, ya nggak bisa. Terus nih karena sepatu terusan sampai betis, ini rotasi putar ankle-nya sampai ke atas ya, seperti ini ya. Gitu deh. Sayang sekali bootsnya, tapi tak apa sih. Oke, untuk detail aksesoris pertama, kita ada pedang andalannya Vergil, yaitu Yamato. Ini mata pedangnya diecast ya, dan ujungnya ini agak tajam, hati-hati. Biarpun diecast tapi tidak terlalu berat, ya mungkin karena tipis juga ya. Gue sendiri termasuk yang mungkin kurang setuju kalau senjata yang digenggam pada figur itu berbahan diecast, karena berat, dan nantinya berat tersebut akan ya lama-lama bisa memicu kendornya join tangan gitu kalau misalnya digenggam terus senjatanya. Tapi karena ini enteng jadi gue nggak masalah nih. Dan bisa dilihat juga ya di scalp pedang katananya ini ada bagian tajam dan bagian tumpulnya bisa dilihat seperti katana pada umumnya. Lalu bagian genggaman ini di scalp cukup detail, sampai ukiran-ukiran di bagian penahan, dan di bagian bawahnya juga bisa dilihat ya ada ukiran-ukiran juga. Mantap.
Next kita ada sarungnya Yamato. Ini bahannya plastik ya. Bisa dilihat lengkap dengan aksen seperti di gamenya. Dan ada ini nih, gue juga baru tahu ini biasa disebut Sageo. Jadi kalau kalian melihat ada semacam tali panjang yang diikat pada sarung katana, itu disebut Sageo. Selain untuk gaya-gayaan, ini juga memiliki fungsi. Biasanya sih diikat pada badan penggunanya. Jadi kayak samurai-samurai gitu di samping pinggang. Tapi berhubung Vergil tidak menggunakan ini, jadi ya fungsinya bagi dia untuk gaya-gaya aja nih. Ini juga bahannya seperti bahan pita ya. Nggak berat, nggak jatuh gitu. Jadi bisa dikondisikan juga untuk estetika pose-pose figur Vergil nantinya. Oke, ini kita coba masukin Yamato ke sarungnya ya. Pas banget nih, gile. Ini coba pas dimasukin, pakem banget rasanya, mantep nih suaranya nih. Widih, klek gitu. Gak kedengeran ya suaranya, sorry. Nanti deh gue rekamin. Inilah Yamato lengkap dengan sarungnya. Oke, next kita coba genggam Yamato ya. Seperti biasa, tangan keluaran Asmus nih agak keras ya, sama kayak kemarin. Ini keras juga, jadi kita lebarin sedikit, lalu slide dan masuk. Untuk sarungnya juga sama, tapi sarungnya agak lebar ya. Jadi kita buka tangannya agak lebih lebar lagi dan dimasukkan. Untuk aksesoris berikut kita dapat Force Edge. Ini mata pedangnya plastik ya, tapi tajam juga bagian ujungnya, jadi sedikit hati-hati. Lalu di bagian penahan tangannya ini berbentuk seperti huruf W ya. Jadi ini kalau dibalik nih memang siluetnya seperti kepala Sparda, yaitu bapaknya Vergil dan Dante. Bisa lihat ini tanduknya sih sebenarnya. Di sculpt dengan cukup detail ya, bagian depan dan belakangnya sama. Ini handle bentuknya spiral. Lalu ada kepala tengkorak dengan 4 sisi wajah dan tanduk sini seharusnya. Bentuknya spiral juga. Coba nih lihat, mantap. Lalu kita coba genggam Force Edge ini. Nah, ini mungkin Asmus juga memperhatikan produk mereka sebelumnya. Agak keras kan memang telapak tangan moddingan mereka nih. Kemudian mereka menambahkan fitur ini. Coba kita coplok. Yes. Untuk mempermudah pemasangan tangannya. Gila nggak nih? Upgrade lagi. Lalu coba kita pasang ya. Kita slide. Iya, masuk. Lalu untuk memasang kembali tengkorak, ada yang perlu diperhatikan nih. Bentuk masukannya. Seperti huruf L besar ya. Hurufnya agak L-nya mirip, agak hampir kayak kotak. Tapi sekilas kalau kalian perhatikan lebih detail lagi, ini ada bagian kotak keambilnya nih di ujung, jadi kayak L. Jadi tidak bisa asal pasang tukar sisi-sisi tengkoraknya ya. Nah, mantap nih. Lalu ada button cadangan juga nih untuk yang di tangannya ini ya. Mungkin di yang Dante kemarin banyak yang ngelapor yang lepas-lepas, jadi sekarang dikasih nih spare-nya. Tapi selama ini sih gue belum pernah ada kejadian sih lepas-lepas. Jadi aman sih, ya ini lumayan lah untuk jaga-jaga ya. Jadi di produk kedua Asmus pada lini Devil May Cry ini, terasa sekali ya upgrade kualitinya menurut gue. Terutama dari sisi presisi dengan model aslinya, ketahanan figur seperti bajunya pakem-pakem, dan juga penambahan fitur-fitur yang mempertinggi tingkat ergonomis pada produk ini. Seperti di bagian belakang pedang Force Edge tadi ya, yang bisa dicoplok tuh kepala tengkoraknya. Sayang saja di bagian punggung Vergil tidak diberi fitur magnet seperti Dante. Karena kalau kalian tahu, kalau kalian main di game Devil May Cry 3, Vergil itu biasanya membawa pedang Force Edge itu di punggung sama seperti Dante membawa Rebellion. Ya, tapi itu nggak masalah sih untuk saat ini. Nggak masalah. It's not a big deal.
And overall, menurut gue ini adalah sebuah figur yang solid untuk Devil May Cry fans ya terutama. Dan ini juga salah satu produk yang gue tunggu-tunggu. Semua produk Devil May Cry skala 1/6 pasti gue tunggu. Oke, sebelumnya gue minta maaf bila ada salah-salah atau yang terlewat dari review ini. Kalian boleh bantu juga dengan komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena dukungan dari kalian membuat gue untuk bikin video menjadi lebih semangat. Sebelum video ini ditutup, ada sedikit video showcase dari gue untuk action figure ini. Terima kasih atas waktunya parkir di video ini. Gue Audi Satrio, dan ini channel Pinter Parkir. Ciao!